Jumpa kembali dengan saya Rona Binham. Di video kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat cara membuat game pembelajaran. Ini cocok untuk Anda yang berprofesi sebagai seorang pendidik atau seorang guru ya. Nama gamenya adalah Spin Game. Contohnya seperti ini. Anda perhatikan ini. Jadi ini nanti ketika diklik ini akan berputar. Kemudian jika diklik lagi akan berhenti. Nah, berhentinya nanti diacak ini nomornya. Tidak selalu di nomor 1, tapi bisa nomor 2, 3, 4, 5. Nah, setelah berhenti nanti kita bisa klik angkanya. Setelah itu akan masuk ke soal. Sekarang saya akan tunjukkan ya. Ini kalau saya tekan lagi akan berhenti. Ini berhenti di angka 2 ya. Jadi kita bisa klik angka 2. Nanti akan masuk ke soal nomor 2. Setelah pertanyaannya sudah muncul, kita bisa lempar pertanyaan ini ke siswa dulu. Jadi nanti siswa mereka menjawab entah salah entah benar, tapi nanti kita bisa tunjukkan jawaban yang benar. Caranya bagaimana? Kita klik tombol jawab. Kemudian kita bisa kembali ke spinnya. Kalau sudah ya, kita kembali klik spin, kita kembali ke sini. Kemudian kita bisa putar lagi. Nomor 5. Kalau diklik angkanya, angka 5 diklik akan masuk ke pertanyaan nomor 5. Kalau diklik jawab akan muncul jawabannya. Dan untuk angkanya ini bisa lebih dari 5 ya, bisa 8, bisa 10, atau mungkin bisa juga 12. Nanti bisa disesuaikan. Untuk membuat seperti ini ya, game spin seperti ini, game pembelajaran seperti ini, itu tidak sulit. Caranya Anda bisa langsung simak video tutorial berikut ini. Baik, di sini saya akan buka dulu ya, slide baru. Kemudian di sini saya pilih blank. Di sini sebelum saya tunjukkan cara membuat game pembelajaran spin game, ada baiknya Anda siapkan dulu pertanyaan dan jawaban nanti yang akan Anda gunakan. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Dan ini tentu saya sudah tahu jawabannya ya. Selanjutnya ketika kita sudah siapkan pertanyaannya, kita bisa mulai buat. Di sini pertama kita bisa atur dulu untuk backgroundnya, atau kita atur warnanya juga boleh. Kita klik di sini, color, kemudian kita pilih. Setelah itu klik format background. Kita atur warna backgroundnya. Di sini saya menggunakan gradient fill. Untuk Anda silakan nanti dipilih sendiri ya, bebas. Directionnya pilih yang ini. Di sini gradient stop saya pilih 3 saja, saya gunakan 3. Kemudian di sini saya ganti warnanya. Atau saya gunakan 2 saja. Nah, seperti ini. Kemudian close. Setelah itu kita buat spin atau lingkarannya, kita pakai pie chart ya. Klik insert, chart, kemudian pie, kita pilih yang ini. Oke. Setelah itu kita bisa geser ke bawah. Selanjutnya kita atur. Di sini kan 4. Kalau kita mau bikin 5 ya kita geser ke sini. Kalau 6 geser lagi. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di video ini saya buat 5 saja supaya tidak terlalu panjang nanti videonya. Di bagian sini Anda kasih angka 1-1 semua. Kemudian close. Tulisan di sini Anda klik hapus. Yang bawah juga ini Anda klik hapus. Setelah itu Anda boleh kecilkan. Kemudian tempatkan di tengah seperti ini. Langkah berikutnya,
Anda bisa klik seperti ini, format, shape outline, no outline. Setelah itu Anda klik insert shape, kita gunakan shape yang ini. Kita buat dulu seperti ini. Shape fill, no fill. Di sini pastikan center ya, di tengah. Kemudian kita tambahkan angka, insert text box. Kita buat angka, bisa seperti ini. Kita bisa atur fontnya. Kita boleh pakai font apa saja, yang penting jelas. Kasih warna putih. Kemudian kita bisa tempatkan. Jadi fungsi dari lingkaran ini adalah untuk pembatas supaya nanti rapi. Setelah itu duplikat, Ctrl D, 3 misalnya. Kemudian duplikat. Kita atur agar rapi ya. Di sini saya kasih angka 5. Kemudian ini saya duplikat. Saya tempatkan di sini, yang satu, yang satunya di sini. Nah, di sini saya kasih angka 4. Di sini 2. Atau di sini 2, yang di sini 3. Jika sudah lingkarannya ini, shape lingkarannya, Anda hapus. Setelah itu Anda seleksi seperti ini antara lingkarannya dengan angka-angkanya, kemudian group. Langkah selanjutnya kita klik insert shape. Kita boleh pakai shape yang ini, yang circle, yang ini ya. Kemudian kita atur. Tempatkan di tengah pas. Kita boleh klik shape outline, shape fill, kasih warna putih. Selanjutnya kita gunakan shape yang sama, yang ini. Kita tempatkan juga di tengah center. Pastikan shape yang ini dengan yang warna putih ini center ya. Align center, align middle, supaya pas di tengah. Kemudian seperti ini. Kemudian sini saya akan sedikit perbesar. Nah, seperti ini. Kita boleh ganti warnanya. Shape fill, misalnya seperti ini. Di sini shape outline, no outline. Setelah itu kita boleh geser ke atas sedikit. Kemudian kita tambahkan ornamen. Kita tambahkan ornamen di sini. Shape outline, no outline. Kita atur warnanya.
Kita buat di sini. Jadi lurus dengan garis ini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Kemudian kita tempatkan di sini. Langkah berikutnya, kita buat untuk ini bagian bawah, insert shape. Kita boleh pakai shape yang ini. Send backward, send to back. Kita boleh pakai warna yang sama atau kita bedakan juga boleh. Kalau kita pakai warna yang sama, kita pakai ini. Kalau bedakan, kita pakai warna ini. Selanjutnya, insert. Kita gunakan shape yang ini lagi. Kita buat di sini. Shape outline, no outline. Kita ganti warnanya. Kemudian kita buat jarum, insert. Kemudian kita klik insert shape, kita masukkan segitiga yang ini. Kita buat seperti ini, kita perpanjang. Kita atur dulu. Align center supaya lurus. Shape outline, no outline. Setelah itu kita boleh group atau boleh juga kita klik di sini merge shape union. Kita ganti warnanya jadi putih. Kemudian kita tempatkan dan kita atur ukuran. Nah, misalnya seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan shape. Kita masukkan shape yang ini. Rounded rectangle. Kita buat di sini. Pastikan ini di tengah lurus ya. Line center. Kita boleh ganti warnanya, shape outline, no outline, ganti warnanya jadi putih. Setelah itu klik kanan, edit text. Kita buat tulisan, start. Kita pastikan tulisannya warnanya hitam. Oke, setelah itu kita klik di salah satu elemen, misalnya di tulisan ini atau di tombol ini, shape, format, selection pen. Kita kasih nama. Kemudian kita kasih nama. Untuk yang ini, yang belakang ini kita bisa gabungkan. Kita kasih nama seperti ini. Setelah itu kita tambahkan animasi di sini, di spinnya dulu.
Animation, kita gunakan animasi yang spin. Kemudian animation pen, di sini kita pilih ya, kita klik effect option, timing, duration-nya kita bisa pilih fast atau very fast. Repeat-nya until next click. Kemudian OK. Selanjutnya di bagian jarum, kita klik, kita kasih animasi. Kita gunakan animasi yang ini. Setelah itu di sini kliknya with previous, kemudian klik di sini effect option, timing, repeat until next click. Oke. Selanjutnya ini kita pilih. Kita pilih sambil tekan tombol shift boleh. Tombol shift di keyboard, setelah itu klik di sini. Effect option, timing. Kita atur di bagian triggernya. Kita pilih start. Kita pilih yang tombol startnya. Kemudian klik OK. Setelah itu di spin, kita klik dulu. Add animation, kita pilih yang ini. Kita letakkan di bawah. Sekarang kita coba dulu. Kita klik di sini, start, akan berputar. Kalau saya klik di sini, di tombol ini, nanti akan berhenti. Nah, seperti ini. Step pertama sudah selesai. Kita buat untuk pertanyaannya. Kita boleh duplikat dulu. Kemudian kita boleh hapus. Insert shape, kita pakai shape yang ini. Letakkan di tengah ya, line center. Kita boleh atur ukuran. Klik kanan, edit text, kita kasih nomor. Pastikan nomornya kita ganti warnanya. Kita juga boleh ganti fontnya. Untuk shape-nya ini, kita boleh ganti warnanya. Misalnya seperti ini. Shape outline, no outline. Kemudian kita tempatkan agak ke atas. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan pertanyaan. Kita buat pertanyaan. Saya akan masukkan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Setelah itu saya akan paste di sini. Seperti ini. Di sini kita boleh ganti fontnya. Kemudian kita buat jawabannya. Kita pakai shape. Kita boleh pakai shape rounded rectangle. Kemudian kita tempatkan di tengah ya. Kita atur seperti ini. Kita ganti warnanya, bisa jadi putih, boleh. Klik kanan, edit text. Kita kasih tulisan. Tulisannya adalah jawaban dari pertanyaannya. Setelah itu kita bikin tombol lagi. Insert shape. Shape fill, kita kasih warna. Shape outline, no outline. Kemudian kita duplikat. Kita juga boleh group dulu. Kemudian align center supaya pas di tengah. Klik kanan, ungroup. Ini kita ganti warnanya. Kita bedakan. Kemudian klik kanan, edit text.
kita bisa atur dulu kalau kita mau atur ya untuk penempatannya. Selanjutnya kita bisa tambahkan animasi di sini. Animation with previous. Kita bisa atur durasinya. Kemudian untuk yang tulisan bawah ini delay-nya akan saya sesuaikan. Setelah itu kita boleh tambahkan animasi di sini. With previous. Langkah selanjutnya kita tambahkan animasi. Di sini kita boleh pakai yang ini. Setelah itu add animation, kita tambahkan yang ini. Di sini kita pilih with previous, kemudian klik di sini effect option, timing, repeatnya until next click. Oke. Setelah itu kita tambahkan trigger. Tambahkan triggernya di sini. Jadi ini kita klik dulu ya. Ini akan terseleksi, kemudian kita klik effect option, timing, triggernya. Di sini ini kan belum ada namanya ya. Ini belum ada namanya. Supaya lebih jelas, Anda boleh buat nama dulu. Ini saya close dulu. Ini saya close dulu. Jadi kita kasih nama dulu mulai dari sini. Shape format, selection pane. Kita kasih nomor. Kemudian di sini pertanyaan. Kemudian yang ini jawaban. Kemudian yang ini seperti ini. Kita akan masuk ke animasi lagi, animation pane. Kita klik di sini, ini terseleksi ya tadi ya. Udah klik di sini, effect option, timing, trigger, start. Jadi ketika nanti kita klik tombol jawab, jawabannya akan muncul. Klik OK. Kita boleh coba dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan di sini hyperlink, insert link, kemudian klik di sini di slide pertama. Oke. Sekarang saya akan coba buka. Kita kembali ke sini. Sekarang kita buat pertanyaan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena di sini saya buat hanya 5 ya. Jadi saya akan buat pertanyaan nomor 2. Ini saya duplikat dulu. Pertanyaan nomor 2. Saya akan buka pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kemudian saya copy di sini. Shape format, align center. Di sini saya ganti. Di sini ganti nomor 2. Kemudian saya bikin yang nomor 3. Saya
seleksi, klik kanan, keep text only, shape format, align center. Di sini saya buat jawabannya. Oke, setelah itu pertanyaan nomor 4, ini saya ganti dulu. Di sini nomor 4. Kemudian nomor 5. Karena lingkaran di sini sampai angka 5, jadi saya buat 5 pertanyaan. Tapi kalau misalnya Anda buat lebih dari 5, silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Setelah kita sudah buat soalnya, kita sudah atur tadi ya, animasinya, triggernya, kemudian kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di sini, di angka-angka ini, kita kasih hyperlink. Misalnya untuk di angka yang pertama, angka 1, Anda klik insert, link, insert link, kita masukkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama di slide 2, jadi di sini saya klik slide 2. Kemudian nomor 2. Insert link, berarti slide yang ketiga. Kemudian 3 di sini. Link, insert link, 4. Kemudian 4. Link, insert link, di sini slide 5. Kemudian nomor terakhir, nomor 5, insert link, slide 6. Oke, sekarang kita coba. Kita klik di sini. Kemudian klik lagi. Nanti akan berhenti. Karena di sini jarumnya di arah nomor 2, kita klik nomor 2. Maka kita akan masuk ke pertanyaan nomor 2. Sekarang kita coba lagi. Oke, ini di nomor 3, kita klik. Soal nomor 3 muncul, klik jawab, jawabannya muncul. Nah, ini kalau kita mau lebih menarik, kita bisa tambahkan gambar lain misalnya, boleh. Tapi ini bukan keharusan ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk gambar, nanti silakan Anda cari di situs penyedia gambar gratis. Situs penyedia vektor seperti freepik.com ataupun yang lain. Atau bisa juga kita tambahkan di sini, kita tambahkan shape. Kita kasih warna, bisa seperti ini. Shape outline, no outline, send backward, send to back. Kita copy.
Sampai di sini game pembelajaran, game spin sudah selesai dibuat. Anda sudah lihat tadi ya, step by stepnya dari awal sampai akhir. Jadi untuk Anda, jika Anda perlu membuat game seperti ini, Anda bisa ikuti langkah-langkah yang tadi sudah saya tunjukkan. Kalaupun misalnya Anda belum perlu, tapi Anda ingin explore kemampuan PowerPoint Anda juga boleh praktekkan. Karena apa yang saya ajarkan tadi, kalau tidak dipraktekkan, tidak akan ada hasilnya. Karena demikian ya tutorial dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika Anda suka, Anda boleh like, Anda boleh komen, Anda boleh share ke teman-teman Anda, dan Anda boleh klik tombol subscribe. Ini supaya jika saya upload video baru, Anda dapat notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang lainnya.